akan dibacakan oleh sahabat kita Ustaz Imam Ma'sum. Ke tempat kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له من الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Imam Ma'sum. Mudah-mudahan yang membaca ataupun kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita ke acara inti yaitu kajian kitab Adatul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muslim Asy'ari. Yang pada pagi hari ini seperti biasanya akan dibahas oleh sahabat kita Al-Ustaz Muhammad Raja Sati. Beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustaz. Terima kasih waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita berikan haji al-fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik beserta keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, kemudian rumah khususon ila Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian kepada Syekh Abdul Hasan Asyadili, kemudian summa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina, kemudian khususon ila jami'i muasisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama kullihim, kemudian khususan ila jami'i muasisi Ma'hadina Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kemudian khususan ila jami'i muasisi Ma'ahidi Al-Islamiyah Al-Nahdiyah yang ada di Indonesia. Kemudian kita khususkan Al-Fatihah kepada kita semua para ustadz yang hadir di sini pada saat ini. Semoga diberikan keistiqomahan dan kemudahan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita khususkan pula
kepada musannif kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. Rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya Rabbal Alamin. Wal ashiru, adab yang ke-10, ayyura'iyah, hendaknya bagi murid untuk menjaga naubatahu, gilirannya murid. Fala yataqaddamu, maka janganlah murid itu mendahului alaiha, kepada gilirannya, bi ghairi ridho man, tanpa ridho seseorang, ya, yang mana gilirannya itu lahu adalah milik orang lain. Ruwiya, pernah diriwayatkan, anna ansorian, bahwasanya sahabat Ansor itu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, ia bertanya kepada Nabi Muhammad. Waja'a, kemudian datang ba'dahu, setelah sahabat Ansor ini, rojulun, orang laki-laki, min Thaqif, dari kabilah Bani Thaqif. Yas'aluhu, ia bertanya juga kepada Nabi Muhammad. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad ini memperingatkan rojul tersebut dari Bani Thaqif. Ya akha Thaqif, wahai saudaraku dari Bani Thaqif, innal ansoriya, bahwasanya sahabat Ansor yang satu ini, qad sabakoka, sudah mendahuluimu, lebih dulu maksudnya dari kamu, bil mas'alati, untuk bertanya tentang suatu masalah. Fajlis, maka duduklah dulu. Kaima nabda'a, agar aku bisa segera memulai bihajatil ansoriyi, untuk menjawab hajatnya sahabat Ansor ini, qabla hajatika, sebelum aku menjawab hajatmu. Jadi ada riwayat tentang mendahului giliran antara sahabat Ansor dengan Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ini dulu terkenal ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah itu ya, detik-detik peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi ke Taif waktu itu, kemudian diusirkan oleh Bani Thaqif. Ini datang dari situ, antara Makkah dan Madinah. Qala al-Khatib, kemudian Syekh Khatib ini berkata, yustahabu, disunahkan, lisabiki, bagi orang yang datang duluan, ayyuqaddima, untuk mendahulukan, ala nafsihi, daripada dirinya, man, kepada orang, karena yang mana orang tersebut ghoriban, itu asing atau jauh. Jadi disunahkan bagi orang yang datang duluan, kalau ada orang belakangan dia jauh, capek-capek, ya itu yustahabbu, disunahkan untuk didahulukan. Lita'akku dihormati, karena untuk menghormati gharib tersebut, orang asing, orang yang jauh-jauh datang tersebut. Karena perjalanan jauh ini kan istimewa ya, termasuk di dalamnya ada rukhsah sholat, rukhsah jika tidak kuat ya diperbolehkan tidak berpuasa, kemudian diganti di lain waktu. Termasuk rukhsahnya yaitu bisa dijamak sholatnya, bisa dikosor, itu kemudian dari Allah bagi orang yang sedang safar, sedang jauh. Wa kadzalika, dan sama halnya seperti yustahabbu tadi di atas, idza kana, apabila ada, lil mutaakhiri, orang yang datang terakhir, hajatun, ada hajat, daruriyatun, yang pasti, wa alima, kemudian orang tersebut mengetahui, ha, kepada hajat,
Siapa al-mutaqaddimu, orang yang datang duluan. Fa'innahu, maka sesungguhnya mutaqaddim tadi, orang yang datang duluan, iku yu'firuhu, mengutamakan siapa mutaqaddim hu kepada mutaakhir, au asyara, atau memberikan isyarah siapa syekhu syekh bitaqaddumihi, dengan untuk mendahulukan mutaakhir. Limaslahatin, dikarenakan ada maslahat. Ro'a, yang mana syekh itu melihat hak kepada maslahat. Faistahabbu, maka disunahkan itharuhu, mengutamakan mutaakhir. Ini hanya tentang antri saja. Di McDonald saja kita antri, apalagi akan berhadapan dengan syekh, dengan ustadz. Jadi ya adabnya adalah antri. Jadi rumusnya yang datang duluan, yaitu yang harus dulu, tidak bisa dengan kebutuhan apapun. Kecuali memang orang yang datang duluan itu ridho, mengizinkan kita untuk duluan sowan kepada syekh. Wa yasulu, dan menjadi hasil apa taqaddumun naubati, mendahulukan giliran, bitaqaddumil huduri, dengan mendahului hadirin, mendahului hadir, fi majelis syekhi, di dalam majelisnya syekh, au ila makanihi, atau kepada tempatnya syekh, walaskutu, dan tidak akan gugur apa hakuhu, haknya murid, bidhihabihi, dengan kepergiannya murid, ilama, kepada tempat, yaturu, kang kasereng. Kasereng ini apa ya? Mendesak, darurat, kebutuhan darurat. Lahu, kepada ma kakodoi hajatin, seperti untuk kodoul hajat, buang air besar, buang air kecil, itu kodoul hajat. Watajdidi wudu'in, dan memperbaharui wudu. Tidak ada, maka ketika murid ini kembali ba'dahu, setelah melakukan sesuatu tersebut, wa idza sabaqo. Maksudnya masalah ini masalah antrian aja. Kalau sedang mau buang hajat darurat, ya keluar dulu, pergi dulu, kemudian kembali lagi, itu tidak akan mengganggu antriannya murid tersebut. Wa idza sabaqo, maka ketika saling mendahului, siapa itnani, dua orang, wa tanaza'a, kemudian rebutan dua orang itu, ukri'a, maka diundi, bainahuma, di antara itnani, kedua orang tersebut, au qaddama, atau mendahulukan siapa syekhu syahadahuma, kepada salah satu orang, inkana, apabila ada kawannya ahad tadi itu mutabarri'an, yaitu orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini urusan antri mengantri ya, ini sudah umum juga, yang biasa kita ajarkan kepada murid dan anak-anak kita. Wal hadi asyara, kemudian yang ke-11, adab yang ke-11, ayyakuna, hendaknya julusuhu, duduknya seorang murid itu, baina yadai syekhi, yang ada di antara depannya syekh, yang berada di depan syekh, alama, itu atas tingkah, alama taqaddama, atas tingkah yang sudah lalu. Apa yang sudah lalu? Tafsiluhu, penjelasan perinciannya ma itu, wahayatuhu, dan tingkah-tingkahnya ma, fi adabihi, di dalam akhlakul karimahnya murid, ma'a syekhi, kepada syekhnya murid. Wa yuhdiro, hendaknya murid itu menghadirkan kitabahu, kitabnya murid, alladzi, yang yakro'u, yang akan dibaca oleh murid, minhu, dari alladzi, ma'ahu, sertane murid. Bawa kitab sendiri maksudnya, jangan sampai tidak bawa kitab kalau mau ngaji. Wa yahmilu, kemudian kuat nanggung siapa murid itu, ing kitab, binafsihi, dengan dirinya murid. Wala yadu'u, dan murid hendaknya tidak menaruh kepada kitab alal ardi, di atas bumi, di atas tanah maksudnya, di atas tanah, di atas lantai, itu kitab itu jangan ditaruh di bawah. Baik kitab-kitab, apalagi Al-Quran ya, kalau Al-Quran jangan sampai kita letakkan di bawah, kita muliakan ya, kita angkat. Kalau ada dampar ya didampar, taruh di dampar. Kalau enggak ya resiko, kita angkat Al-Quran itu. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga
menghimbau kepada para murid beliau, termasuk kepada kita, mudah-mudahan kita dianggap murid beliau, termasuk kitab apapun yang tentang pelajaran agama, termasuk kitab beliau ini, Adabul Alim wal Muta'alim ini, hendaknya jangan ditaruh di bawah. Minimal kalau darurat ya taruh di paha, kemudian dimaknani. Itu adab dari beliau. Wala yaqra'u bukan, wala yadu'uhu 'alal ardi halal qiraati, pada saat membaca kitab itu maftuhan, dan kitab dalam kondisi terbuka. Bal yahmilu, akan tetapi hendaknya murid itu membawahu kepada kitab biyadihi, dengan tangannya murid. Wala yaqra'u, dan tidak membaca murid itu minhu dari kitab illa ba'da isti'dzanin, kecuali setelah mendapatkan izin atau sesudah meminta izin minasyaikhi, dari syekh, dari guru. Wala yaqra'u, kemudian murid itu tidak membaca inda syughli qalbin, ya, ketika gabung ini bacanya, inda syughli qalbi syaikhi, tidak membaca kitab ketika hatinya syekh itu sedang repot, ya, syekhnya sedang repot. Maksudnya ini momennya adalah yang kemarin dijelaskan, iqra'ul kitab, kita mau baca kitab, mentasih kitab kita. Syaratnya ini ketika syekhnya tidak sedang repot, au malalihi, atau syekhnya sedang bosan, au ghadabihi, atau syekhnya sedang marah, au ghammihi, atau syekhnya sedang susah, au nahwi dzalika, atau sejenis-sejenis yang seperti itu. Jadi kenapa loh, kiai syekh kan resiko, murid mau datang, mau belajar, mau iqra'ul kitab, iqra'ul kutub, ya harus siap. Masa syekhnya sedang marah, masa syekhnya sedang bosan, masa sedang repot, ya enggak bisa. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini sedang menjelaskan sisi kemanusiaan dari setiap murid dan guru. Nah, karena guru ini juga manusia, begitu juga dengan murid. Jangankan syekh, jangankan guru, Nabi Muhammad SAW itu pun digambarkan kuat sisi kemanusiaannya. Maka dikatakan Muhammadun basyarun la kal basyari, Nabi Muhammad itu manusia, ya makan, ya minum, ya menikah, beliau punya putra, beliau ya bertetangga, beliau ya bercanda dengan istri, dengan sahabat, la kal basyari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu ya tidak seperti manusia pada umumnya, nggak sama. Ya manusia betul, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau kita diinjak kakinya ini kita marah, bukan hanya marah, balas 7 kali lipat, satunya dicampur debu. Nah, itu kalau kita seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW beda. Beliau diusir, dilempar kotoran, bahkan sampai berdarah pelipisnya, kakinya berdarah-darah. Kemudian sampai ditawari malaikat datang, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, maukah engkau Bani Sakif itu kuruntuhkan gunung yang ada di sebelahnya agar hancur semua kaum Bani Sakif itu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak, ya Jibril, tidak, karena mereka tidak tahu agama apa yang kubawa, karena mereka tidak tahu siapa diriku. Maka jangan mengharapkan kelak dari mereka atau anak turun mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah gambaran Nabi Muhammad SAW. Manusia tapi tidak seperti kita, ya, jauh sekali bedanya. Kemudian ini guru ya manusia, murid ya manusia. Ya kalau gurunya tidak mau, kalau muridnya tidak memahami gurunya manusia, kemudian sebaliknya gurunya tidak mau memahami, muridnya juga manusia, ya semua bukan manusia. Satu kelas itu nggak ada manusianya berarti. Fa'idha adanalahu syekh, mana tadi? Oh sudah. Fa'idha adana, maka ketika mengizinkan lahu kepada murid, siapa syekh, ista'adha, untuk memohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maksudnya ta'awud. Ketika sudah diizinkan syekh untuk membuka kitab, membaca kitab, wah mulai ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Maksudnya itu. Wa yusammi, kemudian murid itu membaca Allah, menyebut asma Allah, basmalah maksudnya. Wa yahmaduhu, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusolli, kemudian bersolawat. Wa yusallimu, kemudian bersalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Ini yang sudah dipraktekkan, terutama di pesantren. Alhamdulillah kita juga sedikit banyak sudah mempraktekkan. Ketika kita membaca, kita basmalah, kita berdoa. Summa yad'u, kemudian murid itu hendaknya berdoa li syekhi, mendoakan syekh. Wali walidayhi, kemudian kedua orang tuanya syekh. Wali masyayikhi, wali walidayhi, kemudian kedua orang tuanya murid. Wali masyayikhihi, dan kepada guru-gurunya murid maupun gurunya syekh. Wali nafsihi, dan kepada dirinya murid itu sendiri. Wali sairil muslimina, kemudian mendoakan kepada semua umat muslim yang ada di dunia ini. Wa yatarahama, kemudian murid ini minta rahmat, memintakan rahmat kepada siapa? Ya, kepada Allah yang jelas. Ala musannifil kitabi, atas pengarang kitab. Inda qiraatihi, ketika membaca kitab, sebuah kitab. Alhamdulillah ini juga sudah kita praktekkan. Jadi mulai dari awal kita tawasul, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sampai turun sampai guru kita. Kemudian terakhir kita hadiahkan Al-Fatihah kepada musannif hadal kitab. Ya, kemudian wa idza da'a thalibu, ketika murid itu berdoa li syaikhi, untuk syekh, qala, maka hendaknya ia mengatakan radhiyallahu ankum, au an syaikhina, au an imamina, au nahwa dzalika. Wa yaksidu, hendaknya murid itu menyengaja meniatkan bihi, dengan doa itu, asyaikhu, kepada syekh. Ya, kita sudah praktek juga. Jadi sebelum membaca teks-teks redaksi daripada kitab itu, biasanya kita mendahului dengan qolal mu'allifu rahimahullah. Rahimahullah ini kandungan doanya untuk syekh. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, kemudian doa untuk diri kita, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Itu sebelum membaca kitab. Wa idza faragha, maka ketika murid itu selesai minad darsi, dari belajar, dari baca kitab, da'a, maka murid itu berdoa li syekhi, untuk syekh, aidon juga. Ini biasanya prakteknya kalau di pesantren atau di TPA itu, setelah ngaji, kalau Al-Quran, Allahumma amna bil Quran, nah itu dipungkasi seperti itu biasanya. Kalau yang ngaji dinia biasanya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Itu termasuk mendoakan syekh, termasuk mendoakan hadirin, santri-santri yang barusan selesai mengaji pada saat itu. Ini memang rentetannya panjang kalau urusan doa. Mau diterapkan semua takut, kalau yang tidak terbiasa takut kelamaan. Maka setidaknya tidak kita tinggal semua, tidak kita lakukan semua. Tetapi kalau para ustaz-ustaz di sini setuju, itu mau dipraktekkan, ya monggo. Selesai ngaji kita Rabbi fanfa'na bareng-bareng. Itu baik, sangat baik gitu. Wa idza faragha aidon fa in taraka, maka lamun ninggal sapa atolibu murid al istiftaha, untuk ngawiti bima, dengan perkara dzikra yang sudah disebut di atas tadi itu, jahlan, karena tidak tahu, aunisyanan, atau dikarenakan lupa. Nabbaha, maka hendaknya guru itu mengingatkan kepada murid. Nah, begitu pentingnya ini. Sebelum memulai membaca kitab, berdoa dari rentetannya tadi, ta'awud, bismillah, kemudian doa untuk musannif kanjeng Nabi, kemudian selesai baca kitab, berdoa juga untuk syekh, untuk diri kita juga. Sampai-sampai ketika itu tidak dilakukan bagi seorang santri, gurunya akan mengingatkan. Nabbahahu alaihi,
ing atase ma wa allama, kemudian guru itu mengajari kepada murid iyahu, kepada doa-doa tersebut. Wa dzakarahu, kemudian guru itu mengingatkan kepada murid bihi, dengan hal-hal tadi itu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal yang demikian itu min ahammil adab, termasuk daripada adab yang paling penting. Termasuk rentetan dari awal itu sampai terakhir kita baca Rabbi fanfa'na bi barakatihim, itu adab-adab yang sangat penting. Afani asyara, adab yang ke-12, ayat buta, murid hendaknya menetapkan ala kitabin, atas satu kitab, hatta la yatrukahu, sehingga ia tidak meninggalkannya. Abtaron, ada alifnya enggak Ustaz Abtar ini di situ? Ada abtaro. Abtaron berarti nggih. Oh, lalu ada. Terakhirnya. Terakhir mboten Enggak ada ya? Ayat buta ala kitabin hatta la yatrukahu abtar, hale, kalau abtar itu terputus, keberkahannya itu terputus. Ya, nah kalau meninggalkan hal itu semua ya keberkahannya itu terputus. Wa ala fannin, dan atas satu ilmu hatta la yashtagila, sehingga tidak ora ketungkul sapa murid, tidak sibuk, tidak repot siapa murid bifannin, dengan cabang ilmu akhir yang lain, qabla ayyutkina, sebelum kokoh apa al-awala ing pelajaran kang pertama. Jadi jangan maksudnya jangan pindah dulu sebelum kuat, sebelum paham betul dari satu pelajaran itu. Diulangi lagi oleh Hadratus Syekh di sini. Kemudian wa ala baladin, dan atas negara, hatta layan takila, sehingga tidak pindah-pindah siapa murid itu ila baladin, kepada negara akhirin yang lain, min ghairi daruratin, tanpa adanya keperluan yang mendesak. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut itu yafruku dapat memisahkan al-umur, kepada perkara-perkara, wa yushghila, dan dapat merepotkan al-qalba, kepada hati, wa yudhi'a, dan dapat menyia-nyiakan al-awqata, kepada waktunya murid. Wa ayyakuna, dan hendaknya murid itu mutawakilan, pasrah, fala yahtammu, maka tidaklah prihatin, bi amri rizki, janganlah khawatir, maksudnya kok ini prihatin, ya tamu ini prihatin, maka janganlah khawatir bi amri rizki, untuk urusan rezeki. Bagi murid jangan sampai mikir, aduh ini belum kiriman ini. Nah, ini termasuk untuk kita juga, untuk para orang tua juga. Jadi tidak perlu khawatir urusan rezeki, karena urusan rezeki itu salah satu bagian, salah satu hal dalam hidup yang sudah ditentukan oleh Allah, mutlak, sudah ditentukan. Maksudnya tidak usah khawatir ini ya, tidak lantas kita berdiam diri, bukan. Ya bekerja, sekedarnya kita tuntaskan syariatnya, bekerja. Kemudian tidak usah khawatir kalau memang dagangan belum laku, itu sudah ketentuan. Kalau memang laku banyak, itu juga ketentuan. Ini peringatan buat saya sendiri juga. Kenapa? Karena kita kebanyakan pada saat kita berdagang, kita jualan atau berniaga apapun, ketika hasilnya sedikit kita khawatir, aduh ini bagaimana. Nah itu termasuk kita khawatir dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau di Ihya itu kan dikatakan arih nafsaka minat tadbir. Jadi istirahatkan dirimu dari untuk mengatur perkara-perkara yang sudah memang urusannya Allah. Jadi kayak rezeki mati itu urusannya Allah, tidak usah dikhawatiri. Sudah gerak saja, obah saja, ibaratnya seperti itu. Tidak usah dipikirkan, apalagi sampai mengkhawatirkan. Untuk orang tua saja seperti itu, apalagi bagi seorang murid. Jadi murid jangan sampai memikirkan urusan rezeki. Tugasnya adalah belajar dan belajar.
Kemudian mana tadi? Wa yakuna mutawakkilan fala yahtammu bi amri rizki wa la yushghilu, dan tidak menyibukkan diri qalbahu kepada hatinya murid bidzalika dengan urusan-urusan amru rizki tadi. Wa alla yunazi'a, dan hendaknya murid itu tidak nantang-nantang ahadan ing salah siji kepada seseorang, wala yukhosima, dan tidak permusuhan kepada ahad. Nah, jadi murid kita itu dikasih tahu berkelahi, apalagi sampai nantang-nantang itu enggak boleh. Ini pesan dari Hadratus Syekh ini. Nah, berkelahi itu, tapi yang namanya murid ya, kalau SD ya wah, ya udah wajar. Gurunya harus yang sabar. Fa'innahu, karena sesungguhnya hal demikian itu yudhayyul awqati, dapat menyia-nyiakan waktu, wa yurisu, dan menimbulkan al-hikda, unek-unek yang jelek atau unek-unek yang jelek, wal hasada, kemudian hasud, wal bagdoa apa ba'doa, ada titiknya nggak di situ ainnya? Apa? Ghil. Ghil. Bagdoa ya berarti ya, bukan ba'doa ya. Ya. Nah, tempat saya nggak ada titiknya ini. Kacau. Wal bagdoa, dan kebencian, wa yajtaniba, dan hendaknya murid itu menghindari mujalisatil miktsari, dari duduk-duduk bareng orang yang banyak omongnya. Nah, ini dihindari. Kadang ngomong domplong. Wa ahlil fasadi, kemudian menjauhi juga kepada ahli kerusakan, wal ma'asi, ahli maksiat itu dijauhi juga, wal bitolati, kemudian ahli yang tukang nganggur, ini pengangguran ini. Ya, maksudnya yang tidak ada, yang pembicaraannya, tingkah lakunya, semuanya itu yang tidak membawa kepada kita untuk mengingat pelajaran, mengingat Allah, dan hal-hal yang baik. Fa'inal mujawarota, jar itu tetangga, jarun itu tetangga, mujawarota, fa'inal mujawarota, karena sesungguhnya berteman atau menemani yang dengan orang-orang yang disebut tadi itu, mu'athiratun, itu akan dapat memberikan bekas, la mahalata, kelawan pasti. Nah, itu pasti akan berbekas kepada diri kita ya. Orang yang berbuat jelek, orang nganggur, orang hasad, apa kalau selalu kita kumpul itu ya, itu mu'athiratun, kata Hadratus Syekh, itu pasti ada labetnya pada diri kita, pasti ada bekasnya ya, dijauhi. Kecuali memang para ustadz. Kalau para ustadz di sini ya memang orang-orang itu temannya, karena akan didakwai. Ustadz Badrus ini, wah ini Ustadz Soleh, Ustadz Imam, ini orang-orang itu yang ditemani justru karena untuk didakwai. Mudah-mudahan nggak katut. Kemudian wa ayyajlisa, hendaknya murid itu untuk duduk mustaqbilal kiblati, hale madhab kiblat, menghadap kiblat. Jadi murid itu duduk menghadap kiblat. Murid, bukan syekh. Kalau syekhnya menghadap ke murid. Kalau syekhnya yang menghadap kiblat, murid yang menghadap kiblat, oh itu bukan belajar mengajar, namanya istighosah kubro. Wa ayyastunna, hendaknya murid ini melakukan kesunatan-kesunatan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, wayatanima, dan mengambil keuntungan dakwat ahli khairi, kepada doa ahli khair, doanya ahli kebagusan. Makanya kan kita sering kalau ada orang soleh hari ibadah itu selalu kita minta doanya kepada syekh, kepada kiai, itu kita minta doanya, itu bagus, barokah sekali itu. Wayah tariza, kemudian murid itu hendaknya menjauhi, bukan hanya murid, kalau ini kita juga. Wayah tariza, murid itu hendaknya menjauhi anda watil mazlumi, dari doanya orang yang dizalimi. Wah, jangan sampai kita buat orang
mendolimi orang, karena sekali orang dolim itu berdoa, ini termasuk doa yang mustajab. Hati-hati, orang sakit hati kita dolimi, dia berdoa kepada Allah, yang bertindak bukan polisi, bukan keluarganya, tapi Allah langsung yang bertindak. Maka semoga kita dijauhkan, kita semua dijauhkan dari perbuatan mendolimi orang. Wa anil ghibati, kemudian hendaknya kita menjauhi juga pada ghibah. Wa ayyuksiro, hendaknya murid juga untuk memperbanyak sholat, ya sholat sunnah itu diperbanyak. Wa ayyusolliya, kemudian sholat murid itu sholat al-khosyi'ina, sholat khosyi'in, sholat selayaknya sholatnya orang-orang yang khusyuk. Nah, ini saya sendiri belum bisa, kalau ini monggo silakan dicari. Wa thalitsu asyara, kemudian adab yang ke-13, ayyuraghiba, untuk demenake siapa murid. Demenake ini apa ya? Ayyuraghiba, membuat senang. Hendaknya murid untuk membuat senang atau labata kepada murid, fitasili, di dalam menghasilkan, di dalam hasil. Wa yadullahum, dan murid itu hendaknya menunjukkan kepada tolabah ala madhannil istigholi, kepada tempat-tempat penyonone ketungkul. Iya, ingin penyonone ketungkul. Wal faidati, dan faedah. Wa yasrifu, dan bertolak siapa murid itu anhum, dari tolabah, al-humuma, kepada piro-piro prihatin, jadi kepada keprihatinan, al-musyghilati, yang menyibukkan anhu dari humum. Wa yuhawinu, dan hendaknya murid itu meringankan alaihim, kepada tolabah, mu'natahu, ing biayane. Jadi murid, maksudnya murid senior ini loh, kan dia sudah lama di pesantren, ataupun kita yang sudah senior itu, kita ngasih tahu mereka, ngajarin mereka, kemudian kalau bisa ya kita bantu. Kalau masih baru itu kan masih susah biayanya. Ini konteksnya santri zaman dulu ya, sesuai dengan kondisi zamannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wa yudzakiru, kemudian murid lama itu mengingatkan lahum, kepada tolabah, ma yang perkara istafadahu, yang mana murid itu mengambil faedah, hu ing ma, minal qawaidi, dari kaidah-kaidah, wal ghoraibi, dan perkara-perkara yang indah, ala jihatin nasihati, dari ingatasi arah-arah nasihat, wal mudzakarati, dan mudzakarah, saling mengingatkan. Wabidzalika, maka sesungguhnya, mana ini kembalinya? Wabidzalika, maka sesungguhnya, maka sesungguhnya yuraghibat thalabah ila akhir, sampai akhir tadi itu yastaniru, akan membuat bersinar, kolbahu, yastaniru, bersinar, kolbuhu, hatinya murid tadi, wa yubarok, dan akan dibarokai lahu, bagi murid tadi, fi ilmihi, di dalam ilmunya murid, wa ya'dumu, dan akan menjadi agung. Apa yang agung? Thawabahu, ganjaran-ganjaran, atau apa yang akan didapatkan murid itu. Waman, dan barang siapa, bakhila, yang bakhil, yang pelit, bidzalika, dengan yuraghibat thalabah ila akhir, fala yathbutu, maka tidaklah tetap ilmunya. Ilmunya ini rapuh, maksudnya mahu besertane murid. Wa in sabata, seandainya itu pun tetap ilmunya, seandainya ada ilmunya, lam yusmir, naudzubillah, summa naudzubillah, maka itu tidak ada buahnya. Wa qad jarraba, dan benar betul-betul telah mencoba, sudah pernah dibuktikan, maksudnya dalika ing mengkono-mengkono yuraghibat thalaba ila akhir, siapa jamaatun jamaah minas salafi, dari kalangan ulama salaf. Wala yaftakhiru, dan janganlah gumedhe. Apa nih gumedhe ya? Napa Ustaz? Gumedhe rasa apa? Sombong, sama aja dengan sombong. Wala yaftakhiru, dan janganlah sombong, alaihim, kepada thalabah, ayyujiba au yujiba, atau gawu akan sopo murid, bijudati zihnihi, dengan bagusnya akal murid. Wah, ada murid baru
ini, oh saya sudah bisa ini baca kitab, kamu bisa nggak? Itu sombong, itu gumede jenenge. Kamu nggak bisa kan ini kan, itu gumede. Justru harusnya diajarin, dibimbing, dibina. Ini kita pesankan kepada murid-murid kita dan kepada anak-anak kita. Ayo jawab ini, bal yahmadullah. Hendaknya murid itu memuji kepada Allah. Alhamdulillah, adik saya ya sedikit-sedikit sudah bisa. Seperti itu ya, dikembalikan kepada Allah. Wa istazidu, kemudian mengambil tambahan, amrih jukuk tambahan minhu dari Allah, bidawami syukrihi, dengan dawamnya syukurnya murid tadi itu. Wa yukrimuhum, kemudian murid itu memuliakan tolabah bi'ifsya'i salami, dengan tebar salam, wa zuhuril mawaddah nggih. Enten mawon niku. Enten. Wa zuhuril mawaddati, dan menampakkan kasih sayang, wal ihtirami, dan penghormatan. Wa yuraiya, hendaknya murid itu juga menjaga lahum dari tolabah hak hati, hak sahabati, haknya berteman, wal ukhuwati, dan sama saja ukhuwah jalinan, fidini, di dalam urusan agama, wal hirfati, di dalam urusan pekerjaan juga, fa innahum, karena sesungguhnya tolabah itu ahlul ilmi, ahli ilmu, wa hamalatihi, dan orang yang membawa ilmu, wa tullabihi, dan orang yang mencari ilmu, wa yataghafalu, dan murid itu hendaknya melupakan an taksirihim, dari kekurangan murid baru itu, wa yafiru, dan memaafkan zalalahum, kelirunya murid baru tolabah tadi, ada salah sedikit, kan biasanya kayak gitu. Ini senior sama junior ini yang sering terjadi dan keras sekali di kalangan militer. Kita sering sekali, ini ada polisi baru mati itu disiksa sama seniornya itu. Ya ini dikumpulkan, diajak ngaji adabul alim wal mutalim, senior itu. Zalalam wa yasturu, dan hendaknya murid itu menutupi auratihim, auratnya tolaba. Aurat bisa bermakna dohir, bisa bermakna kias juga ini. Jadi ya ditutupi aib-aibnya, kita tutupi, kemudian kekurangannya. Ketika tidur sarungnya terbuka, ditutupi, bukan malah ditarik sarungnya. Itu tidak benar. Wa yashkuru, kemudian murid itu hendaknya mensyukuri muhsinahum, terhadap orang yang berbuat bagus kepada tolaba. Wa yatajawazu, kemudian memaafkan an musiihim, yaitu dari orang yang berbuat jelek daripada tolaba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ustaz Muhammad Rangga Satria yang sudah mengulas kitab Adabul Alim wal Ta'alim. Seperti biasanya, untuk selanjutnya ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan untuk sesi tanya jawab atau diskusi seputaran tentang akhlak atau pelajaran yang sudah kita dengarkan tadi, atau tentang fikih, monggo silakan. Yang ada unek silakan disampaikan, jangan dipendam. Ustaz Imam, Masya Allah. Kita sapa, ada sahabat saya ini, beliau dulu Dewan Penasehat Syariah di Lembaga Keuangan di Jakarta. Ini akunnya beliau ini, saya tahu. Assalamualaikum, Gus Koko, assalamualaikum. Ya, beliau sambil istighosah kayaknya, sambil apa? Sambil wirid. Jadi sedang khusyuk. Abdul Qadar.
Ya, mungkin kelihatannya tidak ada yang ingin didiskusikan, atau kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi hari ini. Oke, Ustaz. Sahabat semuanya, kita akhiri ini semuanya manfaat barokah itu bersama dengan Amin amin Allahumma amin. alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.